Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tidak kejahatan bisa terjadi, kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan. Dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, warga Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang digemparkan dengan aksi seorang pria yang diduga suka memakan daging kucing. Guna pemeriksaan lebih lanjut, polisi langsung mengamankan pria tersebut ke Mapolrestabes Semarang. Video pengakuan seorang pria yang diduga makan daging kucing viral hingga menjadi perbincangan di media sosial. Atas viralnya video tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi di wilayah Gunung Pati, Kota Semarang. Dari penelusuran, polisi mengamankan terduga pelaku berinisial NY warga Sekaran. Oleh polisi, NY dibawa ke Mapolrestabes Semarang untuk dimintai keterangan. Polisi juga memasang garis polisi di rumah NY. Kejadian tersebut menggemparkan warga sekitar. Beberapa warga mengaku mengetahui aksi yang dilakukan pelaku dari salah seorang penghuni kos pada tahun 2010 silam. Cerita, waktu dulu tahun 2010 ya, itu kan ada yang kos. Dia cerita katanya babat membeli kucing, terus yang kos lari. Kalau aktivitas makan kucing itu? Saya kurang paham, makanya tadi pagi saya juga kaget dikabari dari teman-teman. Sementara itu, Kapolsek Gunung Pati Kompol Agung Raharjo mengatakan atas video viral dan membuat kegaduhan tersebut, pihaknya langsung mengamankan pelaku. Dari keterangan sementara, pelaku mengakui perbuatannya memakan daging kucing dan berdalih untuk mengobati penyakit diabetesnya. Kita klarifikasi secara lisan dan kita tulis juga untuk percepatan. Yang bersangkutan memang mengakui sudah mengkonsumsi daging kucing atau binatang kucing tersebut berkali-kali dalam tempo tidak pada saat itu, tapi berulang-ulang dalam tempo yang tidak sama, kurang lebih 10 kali ya, 10 kali berkali-kali dalam 10 tahun. Dalam 1 tahun. Untuk penanganan perkara lebih lanjut kita serahkan ke unit Reskrim Polrestabes Semarang. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Polisi juga berencana memeriksa kejiwaan pelaku untuk memastikan motif memakan daging kucing. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya menangkap seorang pria warga Kota Semarang yang menyembelih dan memakan kucing dengan dalih untuk menyembuhkan penyakitnya. Yang bersangkutan mengaku bahwa sudah 10 kali mengkonsumsi daging kucing. Aksi kontroversial pria bernama Nurianto warga Sekaran, Gunung Pati, Semarang ini juga dipicu faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan. Perilaku kontroversial ini juga memicu reaksi beberapa warganet serta pecinta hewan yang kemudian mengadukannya ke polisi. Kepada polisi, Nurianto mengaku sudah menyembelih dan memakan 10 ekor kucing selama kurun waktu 3 tahun. Semua itu dilakukan dengan dalih mengobati penyakit diabetes yang sudah dideritanya selama 10 tahun. Pelaku memakan kucing karena mencari protein hewani yang kadar gulanya tidak tinggi. Selain kucing liar, yang bersangkutan juga mengkonsumsi kucing peliharaan orang lain. Beliau membenarkan dan mengakui telah mengkonsumsi daging kucing selama kurang lebih 3 tahun. Untuk tersangka sementara ini sudah kami amankan selama 1x24 jam. Kedepannya kita akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Pokoknya itu daging itu kalorinya rendah gitu, jadi saya makan. Kata siapa? Kata kakak saya, dan kan nanti setelah makan dicek gitu kan memang rendah. Mana? Dari 2010 kan makanya? Iya, pokoknya udah lama ya? sebenarnya. Udah 10 tahunan ya? Iya.
Dalam kasus ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk membunuh hingga memasak kucing dengan cara direbus. Polisi akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa untuk pemeriksaan kejiwaan Nuriyato. Polisi menjerat pelaku lewat pasal 91B ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Meski dijerat tentang peternakan dan kesehatan hewan, pelaku diminta wajib lapor karena di bawah hukuman 5 tahun. Dari Semarang, Hindufan, Lengar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
aku pengen buka usaha, tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Seorang bocah berusia 14 tahun warga Dusun Ngelo, Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh temannya sendiri. Ironisnya, ibu pelaku juga melakukan penganiayaan terhadap korban. Video yang memperlihatkan aksi penganiayaan yang terjadi pada OM 14 tahun yang terjadi di rumahnya di Dusun Ngelo, Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh temannya A usia 16 tahun dan orang tua pelaku. Orang tua korban bahkan sampai berlutut minta pengampunan kepada pelaku untuk meminta maaf. Kejadian bermula saat OM ketahuan memancing di kolam ikan milik warga. Oleh pemilik kolam kemudian ditanyakan siapa saja yang pernah memancing di kolam tersebut. OM kemudian memberitahu kepada pemilik kolam siapa saja yang telah memancing di kolam itu dan salah satunya adalah pelaku. Orang tua pelaku yang tidak terima pada 30 Mei 2024 pada pukul 10.30 malam mendatangi rumah korban dan kemudian melakukan penganiayaan. Tapi jauh-jauh sebelumnya saya melaporkan ke pihak yang berwajib itu, saya menelusuri apakah benar ikut atau tidak, ternyata dia ikut. Si korban itu ditanya-tanya namanya, disebut-sebut dengan secara kekerasan, makanya dari pihak ibu korban bilang lewat sini mbak, tidak lewat situ. Untuk melalaikan secara pembicaraan ada apa mbak, diselesaikan secara baik-baik, tapi tidak ada rasa lari atau berhentinya sama sekali, justru tambah merajalela. Tak hanya menggunakan tangan kosong, korban juga dipukul menggunakan sapu. Hingga kini korban masih trauma akibat kejadian tersebut. Keluarga korban telah melaporkan ke kepolisian untuk diproses secara hukum. Dari Kabupaten Semarang, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC Kudus menggagalkan peredaran pita cukai diduga palsu yang diangkut mobil bak terbuka di Jalan Raya Pati Kudus. Sebanyak 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 3 lainnya masih buron. KPPBC Kudus menggagalkan pengiriman pita cukai palsu ke Jawa Timur. Petugas memberhentikan sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut 10 karung tembakau pada 12 Juni 2024 di Jalan Raya Pati Kudus, Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo Pati. Sebanyak 749 lembar pita cukai yang diduga palsu disembunyikan di belakang kursi penumpang. MN asal Jepara ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan sopir inisial AK dan penumpang lain inisial AS ditetapkan sebagai saksi. Dari keterangan MN, pihaknya memperoleh pesanan dari E dan R yang statusnya masih buron. MN memesan pita cukai diduga palsu kepada tersangka M asal Jepara yang juga memesan kepada tersangka K asal Semarang, serta melakukan pemesanan kepada R yang statusnya masih DPO. Sementara tempat percetakan masih dalam pencarian. Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Leni Ika Wahyudiasti, menuturkan 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dan perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pati beserta barang bukti berupa pita cukai palsu, ponsel, STNK, dan mobil bak terbuka. Sementara tersangka kini tengah ditahan di Lapas Kelas 2B Pati. Bahwa pita cukai ini dia mengakunya didapat dari tersangka berinisial K, usia 47 tahun yang beralamat di Semarang, di Sembung Harjo, Genuk, Semarang. Nah, kami dalami lagi yang inisial K ini tadi, kemudian kami periksa juga, kami dapatkan informasi bahwa yang bersangkutan mendapatkan yang bersangkutan ini mendapatkan pita dari pita cukai palsu dari saudara Rafa. Nah, saudara Rafa ini statusnya masih DPO sampai sekarang, dapatkan pita cukai dari situ. Jadi emang ada beberapa
beberapa yang masih dalam pencarian ini juga ini ya, ada lagi TSK. Jadi TSK-nya kan ada 3. Pihaknya menambahkan potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi dari tindak pidana dari kasus ini sebesar Rp222.156.396. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pati, Pipit Surya Priyarto Wibowo, menuturkan bakal segera melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Pati. Tapi denda 10 kali nilai cukai dari, dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Tergantung nanti kita putusan pengadilan di rutan kelas 2. Dari kasus ini tersangka melanggar pasal 55 huruf B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan ancaman pidana penjara 10 tahun dan denda Rp4,443 miliar. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Inisial M, usia 52 tahun, yang Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa kamu bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo, RT 3, RW 1, Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya.
Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Wafa Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Seorang wanita di Pati viral di media sosial usai aksinya menegur rombongan karnaval menggunakan sound horeg atau sound system yang menimbulkan kebisingan hingga nyaris diamuk massa. 2 orang anggota keluarga yang hendak melerai pun turut mendapatkan pukulan. Beginilah video yang memperlihatkan aksi salah satu wanita warga desa Waturoyo, RT 3 RW 5 Kecamatan Margoyoso Pati yang nyaris diamuk rombongan pemuda. Wanita tersebut memprotes rombongan karnaval sedekah bumi yang melintas menggunakan truk bermuatan sound horeg. Aksi ini pun berujung cekcok dan pemukulan pada Minggu 11 Agustus kemarin. Peristiwa ini dialami oleh Sukati yang merasa terganggu dengan suara sound system karnaval. Sebelumnya Sukati telah menghubungi panitia untuk mengecilkan volume suara. Sayangnya protes itu justru tidak diindahkan, bahkan sound system berhenti cukup lama di depan rumah Sukati. Dirinya pun hingga menempelkan lakban di jendela rumah agar kaca tetap aman. Merasa dadanya sesak dan rumah bergetar, Sukati langsung menyodorkan selang air ke truk sound horeg. Sontak percekcokan pun tak terhindarkan. Aksi ini berujung adanya pemukulan kepada anak dan menantu yang hendak melerai hingga tak sadarkan diri. Masuk ke rumah keroyok anak-anak yang ada di sini, anak-anak sekolah semua itu loh, nggak ada yang orang tua, anak-anak sekolah. Terus lalu nonjok anak saya kena hidungnya, terus sampai nggak sadarkan diri. Terus ada yang satu teman sekolah itu ada yang nggak sadar juga, teman laki-laki juga ada yang kena tunjukan. Terus mantu kulo niku kena tunjukan. Kan maksudnya iku mantu kulo kan yo cara tamu terus sampe ngono iku meredakan masalah, tapi ternyata kena tunjukan. Kapolsek Margoyoso, AKP Joko Triyanto menuturkan, pihaknya turut membubarkan massa yang tengah bercekcok ketika di lokasi kejadian. Pengaruh minuman daripada si peserta ataupun mungkin karena ada mungkin sesuatu nggak senang ya, jadi terjadilah cekcok. Tapi sudah dilerai oleh panitia tiap RT itu kan ada panitianya, itu ya didampingi oleh panitia RT-nya itu. Jadi ya, alhamdulillah ada terjadi keributan lebih luas. Kapolsek menambahkan mediasi telah dilakukan dan memperoleh hasil damai antar kedua belah pihak. Pihaknya berharap kejadian ini tak terulang kembali dan bisa menjadi pemantik para pemangku kebijakan untuk melakukan pembatasan kegiatan yang menggunakan sound horeg. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, judi online ternyata dapat mengakibatkan gangguan mental serta depresi. Kondisi tersebut akan terus meningkat jika seseorang secara konsisten berjudi dan terus mengalami kerugian secara keuangan. Seperti di Kota Semarang ini misalnya, pemirsa, sejumlah pasien gangguan jiwa akibat kecanduan judi online atau judol harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Kota Semarang. Pada umumnya pasien yang masuk mengalami depresi setelah terjebak judi online. Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Kota Semarang, Dr. Prihatin Iman Nugroho menyampaikan dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, pasien di Rumah Sakit Amino mengalami peningkatan. Pasien yang masuk didominasi pasien depresi akibat terjebak judi online.
Hal ini disampaikan setelah pihaknya melakukan asesmen yang hasilnya meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dokter prihatin juga membeberkan hasil asesmen pasien gangguan jiwa akibat judi online, yakni bermula dari masalah tagihan hutang. Adapun gejala pasien gangguan jiwa akibat judi pun beragam, mulai sering cenderung mengisolasi diri, mudah tersinggung hingga mudah marah. Biasanya mereka cenderung akan mengisolasi diri, kemudian mudah tersinggung, mudah marah, dan beberapa kejadian ditemukan adanya KDRT pada pasangannya. Itu yang banyak kita temukan terkait dengan judul. Tapi dari data kami untuk kasus-kasus yang ringan biasanya tingkat kesembuhannya lebih bagus. Namun demikian, pihak rumah sakit belum mengakumulasi jumlah pasien akibat judi online secara real. RSJD Dr. Aminah Kudo Hutomo mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjauhi judi online. Dari Semarang, Hidufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap hari Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.